Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Adat. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Iin, Pekanigara, dan Ibu Sri sebagai pengampu mata kuliah Hukum Adat. Di sini kelompok 3 yang terdiri dari Aulia Rahmawati, Aulia Zahra, Debbie Ababil, Mei Dina Siva, Milan Sari, Nurul Hanifah, dan saya sendiri Wildalela Sari akan membahas mengenai masyarakat hukum adat Nagari Minangkabau. Selanjutnya. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kelompok kami sampaikan, yakni yang pertama masyarakat hukum adat, yang kedua hak ulayat, yang ketiga masyarakat hukum adat Minangkabau, yang keempat hak ulayat masyarakat Minangkabau menurut UU-PA, yang kelima penerapan hak ulayat menurut fungsinya, dan yang keenam analisis. Pematerian pertama akan disampaikan oleh Aulia Rahmawati. Kepada Aulia, dipersilahkan. Baik, yang pertama ada masyarakat hukum adat, yaitu jaminan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang secara jelas pada pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Boleh di next? Lalu adapun masyarakat hukum adat menurut Maria S.W. Sumarjono, beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri, terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu, dan mempunyai kewenangan tertentu. Boleh di next? Lalu selanjutnya ada hak ulayat, yaitu hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah di mana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hak ulayat yang sebagaimana menurut pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut, hak ulayat merupakan konsekuensi logis dari pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat. Boleh di next. Berikut ini ada kriteria penentu masih ada atau tidaknya suatu hak ulayat. Yang pertama, adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat. Yang kedua adalah adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai Lebensraum yang merupakan objek hak ulayat. Dan yang ketiga, adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas. Next. Yang selanjutnya ada wewenang dari hak ulayat. Yang pertama adalah mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lain-lain. Persediaan pembuatan pemukiman atau persawahan baru, dan lain-lain. Yang kedua adalah mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah atau memberikan hak-hak tertentu pada subjek tertentu. Lalu yang terakhir adalah mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang atau perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah atau jual beli, warisan, dan lain-lain. Bisa di next. Yang selanjutnya adalah ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila yang pertama, terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu yang kedua, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya dalam sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah terdapat tatanan hukum adat menguasai penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya masyarakat hukum adat Minangkabau. Minangkabau berasal dari Minanga, Tamwa yang artinya pertemuan dua muara sungai. Van der Tuk menjelaskan bahwa nama Minangkabau berasal dari Minangkabu yang artinya tanah asal. Minangkabau adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi seluruh hukum adat istiadatnya. Sesuai dengan pepatah Minangkabau, adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya di mana adat Minangkabau didasarkan oleh syariat Islam dan syariat tersebut berdasarkan atas Al-Quran dan hadis. Bagi masyarakat Minangkabau, adat merupakan jalan kehidupan, cara berpikir, dan cara-cara bertindak. Selanjutnya. Masyarakat hukum adat Minangkabau. Adat dalam masyarakat Minangkabau memiliki arti yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Seluruh masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, masyarakat Minangkabau memiliki sistem yang disebut dengan matrilineal, yang berarti garis keturunan yang berdasarkan kekerabatan dari pihak ibu. Masyarakat Minangkabau juga memiliki kepribadian dan karakter yang hidup berkelompok atau kemasyarakatan. Sifat dasar masyarakat Minang adalah kepemilikan atau komunal benzil, yang dimana tiap individu menjadi milik bersama dari tiap kelompoknya. Selanjutnya. Karakter masyarakat adat Minangkabau. Ada 5. Yang pertama, Baso Basi Malu Josopan. Adat Minangkabau mengutamakan sopan santun dalam pergaulan. Yang kedua, tenggang rasa. Perasaan manusia halus dan sangat peka. Tersinggung sedikit dia akan terluka, perih, dan pedih. Yang ketiga, setia. Teguh hati merasa senasib dan menyatu dalam lingkungan kekerabatan. Yang keempat, berani karena benar. Mengamalkan amal ma'ruf mungkar yang artinya menganjurkan orang untuk berbuat baik dan mencegah orang yang berbuat keburukan. Yang terakhir, kelima, rajin. Kodudua mariwiek ranjau. Tagak meninjau jarah. Nakayo kue mencari no pandai kue baraja. Maksudnya pandanglah ke arah yang jauh, mau kaya harus kuat mencari, dan kalau ingin pintar harus rajin belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, lalu selanjutnya ada harta waris masyarakat Minangkabau, yaitu yang pertama ada harta pusaka tinggi, yaitu harta benda yang tertua atau yang paling kuno yang berasal dari nenek leluhur di zaman lampau. Harta ini merupakan milik seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun-temurun melalui jalur ibu, dapat berupa tanah. Lalu yang kedua ada harta pusaka rendah, yaitu harta yang didapatkan dari hasil pekerjaan sendiri. Next. Lalu ada tanah ulayat Minangkabau. Yang pertama ada tanah ulayat Rajo, yaitu hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya, yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Lalu yang kedua ada tanah ulayat Nagari, yaitu tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh nini mamak kerapatan adat Nagari atau KAN, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Nagari. Sedangkan pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Next. Lalu
yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu suku. Lalu yang keempat ada tanah ulayat kaum, yaitu hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau parwik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mama jurai atau mama kepala waris. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Masyarakat adat Minangkabau memiliki pengaturan sendiri mengenai hukum keperdataan, seperti hal kewarisan, perkawinan, hak ulayat, dan sebagainya. Pusaka tinggi dalam tatanan hukum adat Minangkabau dikenal dengan hak ulayat yang dibagi atas 3 bagian, yaitu hak ulayat kaum, ulayat suku, dan ulayat nagari. Untuk memberikan kepastian hukum, ketiga jenis tanah ulayat tersebut mengenai hak-hak atas tanah yang sesuai dengan UU PA harus melalui 2 tingkatan, yaitu pada tingkatan hukum adat dan hukum nasional itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria UU PA dan peraturan pelaksananya. Adapun tujuan dari pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para masyarakat adat dan suku, dan apabila dimanfaatkan oleh pihak lain yang bukan merupakan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dilakukan dengan prinsip yang saling menguntungkan, dengan kaidah adat diisi limbago dituang, melalui musyawarah mufakat. Sistem kepemilikan harta atau cara seseorang mendapatkan harta tersebut yaitu pusako atau pusaka, tambilang basi atau tembilang besi, yaitu memperoleh harta dengan usaha sendiri. Misalkan manaruko. Manaruko yaitu membuka lahan yang belum ada pemiliknya atau hutan yang belum mempunyai pemilik. Hal ini merupakan salah satu dan kebiasaan dari nenek moyang Minangkabau pada zaman dahulu. Lalu tambilang ameh atau tembilang emas, yaitu memiliki harta dengan cara membeli dan hibah. Lalu, tanah ulayat di Minangkabau diatur oleh pimpinan adat yang disebut dengan Ampegini, penghulu manti, dubalang, dan malin, yang berkedudukan di kaum dan atau di suku dan atau di nagari. Orang Ampegini diibaratkan sebagai 4 badan 1 nyawa, yaitu sistem kepemimpinannya 1 atap dan 1 kontak. Jika rusak 1, maka rusak juga yang lainnya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Selanjutnya mengenai penerapan hak ulayat menurut fungsinya akan dijelaskan oleh saya. Fungsi dari ulayat atas tanah menurut Profesor Van Vollenhoven yaitu diantaranya yang pertama, fungsi ke dalam daerah-daerah persekutuan hukum di mana anggota-anggota persekutuan hukum mempunyai hak-hak tertentu atas objek hak ulayat tersebut. Di antaranya yaitu hak atas tanah, di mana hak untuk membuka tanah, hak untuk memungut hasil, hak untuk mendirikan tempat tinggal, dan hak mengembala. Yang kedua itu ada hak atas air, adalah hak untuk memakai air, hak untuk menangkap ikan, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada hak atas hutan, adalah hak berburu, di mana hak-hak untuk mengambil hutan dan sebagainya. Yang kedua itu ada fungsi keluar daerah-daerah persekutuan hukum, di mana melarang untuk membeli atau menerima atas gadai tanah, terutama di mana tanah ulayat itu masih kuat. Untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah, memerlukan izin serta membayar retribusi dan tanggung jawab persekutuan atas reaksi adat. Nah, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang si pembuatnya tidak diketahui. Selanjutnya mengenai pemanfaatan tanah ulayat di Minangkabau. Nah, tanah ulayat ini dapat dimanfaatkan orang lain atau lembaga asing, asal diisi dengan limbago ditunag, yaitu harus melalui proses musyawarah. Pemanfaatan tanah ulayat tidak berarti memilikinya. Apabila pemanfaatan tanah ulayat sudah selesai atau tidak dipergunakan lagi, maka akan kembali kepada pemilik ulayatnya. Nah, pemanfaatan tanah bagi warga luar persekutuan tidaklah mudah, sangat diperlukan musyawarah dan mufakat, karena telah berurat dan berakar pada masyarakat hukum adat.
Dan kalau diikuti dengan baik untuk pemanfaatan tanah ulayat akan minimalkan kasus-kasus sengketa tanah ulayat yang ada dan yang akan ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bagian analisis. Konstitusi mengakui adanya hak ulayat yang dicantumkan pada pasal 18 yang kemudian turun UU-PA. Namun terjadi persinggungan. Dalam UU-PA, tanah dikuasai oleh bangsa namun tidak dimiliki. Begitu juga masyarakat tidak semata dapat memilikinya, tapi milik negara. Hak ulayat dalam UU-PA disebut dengan Beskheiking Recht dalam konteks kebangsaan terbagi dua, yaitu Beskheiking memutuskan dan Regeling mengatur. Dalam konteks ulayat berarti kewenangan mengatur dan mengurus hak ulayat tersebut di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, pada pasal 5 UU-PA, maka kedudukan hukum adat merupakan posisi yang paling penting dalam tatanan sistem hukum agraria nasional. Hukum adat yang dijadikan sebagai dasar berlakunya hukum agraria nasional adalah hukum adat yang bersifat komunal, yang telah dibersihkan dari unsur-unsur individualis, liberal, dan feodal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dalam hukum adat di Minangkabau, pewarisan pusako tinggi diimplementasikan dalam jurisprudensi perdata adat di pengadilan negeri karena hukum adat di Minangkabau terutama mengenai ulayat dan lain-lain. Sistem peradilan mengakui hukum adat Minangkabau di mana jika terdapat perkara adat perdata adat yang pertama kali mensidangnya adalah KAN atau Kerapatan Adat Nagari. Jika tidak, maka akan ditolak oleh pengadilan negeri kecuali ada surat putusan dari KAN. Nah, mungkin sekian presentasi yang kelompok 3 bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.